Sikap lantang AHY yang gencar menyerang Jokowi sungguhnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar politik. Khususnya kepada koalisi perubahan, bahwa AHY memang pas atau cocok apabila terpilih atau dipilih sebagai sosok perubahan untuk mendampingi Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, usai ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pada hari Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023 yang lalu dalam kasus dugaan korupsi Super Jumbo, penyediaan menara bis transfer station alias BTS 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022 senilai 8 triliun rupiah lebih. Jagat politik tanah air serasa bergetar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tersentak dan murka. Ia menyebut borgol di tangan elit Partai Nasdem terbaiknya Johnny G. Plate terlalu mahal kalau harus dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi. Anies Baswedan bakal capres yang dideklarasikan untuk pertama kalinya oleh Partai Nasdem pun mengaku prihatin sekaligus menyiratkan suasana muram, cemas dan khawatir. Sementara itu di tempat lain, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga telah dideklarasikan oleh parpolnya, Partai Gerindra, untuk menjadi bakal capres 2024 bergerak ke Pacitan bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2023, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief berteriak lantang. Ia mendesak dan memberi target agar koalisi perubahan segera mendeklarasikan capres-cawapres pada bulan Juni 2023. Jika tidak, Demokrat pun mengancam untuk memikirkan opsi lain. Sedang kita pelajari dan memang kami menargetkan bulan Juni akan ada deklarasi. Kalau bulan Juni tak akan ada deklarasi, maka akan sulit buat partai-partai pendukung seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya, artinya bahwa kemungkinan opsi lain juga akan dipikirkan. Kata Andi Arief seperti dikutip detik.com 23 Mei 2023. Karuan saja pernyataan Demokrat yang bernada ancaman semacam itu membuat Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Demokrat Ahmad Ali murka. Mau ambil opsi lain, pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari koalisi perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar. Kata Ali, sebagaimana dikutip detik.com 23 Mei 2023. Lebih lanjut, Ali mengatakan bahwa sejak awal partai di KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, sudah sepakat untuk membentuk kerjasama. Bahkan berdasarkan piagam perjanjian, setiap partai menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies Baswedan. Ali pun meminta agar anggota partai di KPP tak menyampaikan pernyataan yang membuat gaduh yang berpotensi membuat keretakan di internal koalisi. Sebaiknya semua kader atau parpol konsisten saja dengan pernyataan tunduk kepada ketua umumnya. Bahwa kenapa kemudian partai politik selalu ditempatkan sebagai institusi yang tidak dipercaya rakyat, ya karena sikap inkonsistensi itu. Jadi hari ini bicara mendukung Anies tanpa syarat, besoknya ketika tidak diuntungkan terus mundur. Demikian respon Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati,
Nah, sekarang kita coba untuk sedikit membedah mengenai kekompakan dan soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan alias KPP. Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pemilu tahun 2019 yang melewati ambang batas 20% secara nasional itu tidak ada. PDIP hanya nyaris dengan persentase 19,3%. Meskipun demikian, Partai Banteng Moncong Putih ini bisa mengusung capres tanpa kolaborasi karena persentase PDIP di kursi DPR melampaui batas minimum. Lantas bagaimana dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat? Ya, mau atau tidak, mereka harus solid dan kompak agar bisa mengusung Anies sebagai capres. Satu saja partai membelot dan hengkang dari koalisi tentu bisa menjadi malapetaka. Anies bisa saja gagal melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024. Hitungan presidensial threshold-nya Partai Nasdem mendapatkan suara 9,05%, PKS 8,21% dan Demokrat 7,77%, atau kalau dijumlahkan totalnya mendapatkan jumlah suara 25,03%. Sehingga jika ketiga parpol pengusung Anies ini bisa tetap solid dan kompak, insya Allah mereka bisa melenggangkan Anies Baswedan beserta cawapresnya entah siapa nanti dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Nah, kalau misalnya Demokrat hengkang, suara Demokrat itu ada sekitar 7,77%. Sedangkan Nasdem dan PKS kalau ditinggalkan oleh Partai Demokrat hanya memiliki 17,2%. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau ada satu parpol saja dari koalisi perubahan hengkang dari koalisi perubahan, maka akan menjadi malapetaka politik yang bisa mengancam pencapresan Anies Baswedan. Menurut dugaan saya, Partai Demokrat memang sejak awal sudah bernafsu untuk mengorbitkan AHY ini sebagai salah satu peserta kontestasi Pilpres 2024, minimal sebagai cawapres. Sikap lantang AHY yang gencar menyerang Jokowi sungguhnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar politik, khususnya kepada koalisi perubahan, bahwa AHY memang pas atau cocok apabila terpilih atau dipilih sebagai sosok perubahan untuk mendampingi Anies Baswedan. Berbagai cara pun dilakukan untuk mendowngrade dan menyerang Jokowi dengan selalu menggunakan kebesaran nama sang ayah, SBY, yang pernah memegang tampuk kekuasaan sebagai orang nomor 1 di negeri ini selama 2 periode. Dan tentu saja sang ayah sangat merestui putra sulungnya itu untuk bisa menjadi penerus dinasti Cikeas. Kegagalan AHY ketika mengikuti kontestasi Pilkada DKI tahun 2017 yang silam tentu menjadi pengalaman politik yang sangat berharga, bahwa dalam dunia politik itu harus ada kombinasi antara ambisi, percaya diri, dan optimisme. Tentu saja hal itu harus kompak dan solid didukung oleh segenap kader Demokrat. Dalam situasi demikian sangat beralasan kalau selama ini hampir semua kader Demokrat satu komando di tangan SBY dan AHY untuk terus mendowngrade dan menyerang Jokowi dengan mengangkat isu ketidakadilan, infrastruktur yang amburadul, kenaikan BBM, sembako mahal, dan isu-isu sensitif lainnya. Isu-isu yang sebenarnya jauh dari fakta atau kenyataan semacam itu sebenarnya menurut hemat saya bukan semata-mata untuk menyerang Jokowi, melainkan untuk memperkuat posisi dan daya tawar politik AHY sebagai sosok yang tepat untuk menjadi cawapres. Namun tampaknya SBY bukanlah politisi sembarangan. Beliau seorang kampiun politik yang telah syarat pengalaman bagaimana harus bermain dan bergerak
dalam kancah pertarungan politik yang serba tidak terduga. Bisa jadi pertemuan antara SBY dan Prabowo Subianto pada tanggal 20 Mei 2023 yang lalu bukanlah pertemuan silaturahmi biasa. Tentu pertemuan itu tidak lepas dari deal-deal politik dua tokoh ini dalam upaya untuk mengatasi kebuntuan seandainya AHY gagal dicawapreskan Koalisi Perubahan sebagai pendamping Anies. Hingga akhirnya kader Demokrat Andi Arief pun dengan lantang punya nyali untuk berteriak dan mengancam untuk mencari opsi lain jika capres-cawapres Koalisi Perubahan tidak segera dideklarasikan. Bisa jadi Demokrat bakal bergabung dengan Gerindra. Seandainya toh tidak jadi cawapres, setidaknya kalau Prabowo menang di Pilpres 2024, Demokrat bisa menjadi parpol koalisi sehingga ada harapan AHY diangkat sebagai salah satu menteri. Dan itu resikonya jauh lebih kecil ketimbang harus ngotot bertahan di Koalisi Perubahan tapi tidak memiliki harapan apa-apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.